Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basul Masalah Rebu 13 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Deskripsi masalah. Ketika hari Natal tiba, sebagian orang Nasrani ada yang meminta orang Islam untuk menyembelihkan hewan mereka seperti ayam, bebek, angsa dan lain-lain untuk dihidangkan di hari Natal dengan alasan supaya teman muslim mereka bisa ikut makan dengan alasan supaya teman muslim mereka bisa ikut makan di hari Natal mereka. Pertanyaan bagaimana hukum memenuhi permintaan mereka sebagaimana keterangan di atas. Hukum memenuhi permintaan mereka adalah haram. Memenuhi permintaan mereka adalah haram karena termasuk membantu kemaksiatan dan kekafiran mereka. Ini enggak boleh. Karena makan-makan di tempat situ untuk memeriahkan hari Natal mereka, orang Islam pun enggak boleh. Yang bagian bantu ini juga nyembelihkan, itu juga enggak boleh, sama aja. Ini lain lagi ya. Ini kalau urusan agama. Waktu hari Natal tuh urusan agama, berbeda. Berbeda lagi dengan makan-makan di warung biasa bareng, enggak, beda sekali. Karena urusan agama, kamu makan-makan di situ itu, kalau kita makan-makan di situ itu artinya kita ikut memeriahkan hari penyalipan Nabi Isa. Coba. Masa kita menyalikan atau kita memeriahkan pengangkatan mereka kepada Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Ya dosa lah. Itu berbeda. Kita kayaknya kalau ikut seneng-seneng di situ, itu kayaknya kita ini setuju bahwa Nabi Isa Tuhan telah lahir. Nah inilah permasalahan yang mungkin tidak banyak orang yang memikirkan seperti itu. Itulah kenapa tidak boleh. Ini beda. Kalau makan-makan di warung itu enggak masalah. Ini bukan di warung. Ini makan bahkan untuk di warung, tetapi kalau alasannya itu untuk ini, yaitu untuk memeriahkan lahirnya Tuhan, nah itu tidak bisa, itu nggak boleh. Kalau makan-makan biasa boleh. Itu pun juga mestinya itu jangan sampai, kalau sampai hati ini condong kepada mereka, itu bisa berbahaya. Ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Habasah. Dia ini tidak berkumpul dengan saudara-saudara muslimnya. Dia dapat kenalan antaranya orang gaul gitu loh. Berteman dengan orang-orang Nasrani Habasah, jagongan sana, jagongan sini, makan-makan, minum-minum, semuanya bareng-bareng sama mereka. Nah, tahu-tahu hati jadi cinta sama mereka, karena berteman. Semua kan begitu, teman itu selalu akan mencintai temannya, karena mendapat bantuan, karena mendapat ini, karena mendapat jasa, karena diikram, karena di ini. Lah, lama-kelamaan jadi cinta. Ketika cinta sama mereka, udah aku tak ikut agama mereka saja, enggak usah tinggalkan agama Islam. Hijrah dari Mekah Madinah itu bukan mendapatkan kekuatan iman, tapi yang didapatkan malah kemurtatan. Keluar dari agama dia. Gara-gara apa? Yaitu berkumpul dengan orang-orang yang tidak Islam. Korbannya anak yang belum baligh. Ini sebentar lagi hari korban. Bagaimana hukum korban anak yang belum baligh? Kadang itu kan di MI itu ada anak-anak yang korban. Nah ini harus difahami misalnya itu. Anak belum baligh itu tidak boleh tabarruk. Sedangkan korban itu adalah pemberian, daging sana, daging sini lah. Ini nggak boleh tabarruk, anak kecil nggak boleh, harus orang gede. Karena itulah kalau orang tuanya yang korban atas nama anak kecil tersebut,
Nah, bagaimana hukum korban anak yang belum balik? Kalau orang tuanya korban atas anak kecil tersebut, yang belum balik tersebut, dan dari hartanya orang tua sendiri, bukan hartanya anak kecil tadi, maka boleh, sah maksudnya, maka sah. Tetapi kalau memakai harta anak kecil, itu kan mereka kan, anak kecil kan belum boleh bertabarruk, belum sah tabarruknya itu. Maka tidak boleh atau tidak sah. Kalau memakai harta anak kecil tersebut, maka tidak sah. Nanti harus pakai harta orang tuanya, dan juga yang niat juga orang tuanya juga. Ya. Kas masjid untuk maslahat korban. Bagaimana hukum menggunakan uang kas masjid untuk maslahat korban, seperti untuk membeli pisau, plastik, dan lain-lain? Jawabnya tidak boleh. Tidak boleh menggunakan uang kas masjid untuk maslahat korban. Nah, terus gimana jalan keluarnya? Caranya, orang yang korban itu memberi tambahan uang maslahat untuk pengurusan hewan korbannya. Atau mungkin kalau ada dari pihak panitia atau dari penduduk setempat yang mau membelikan pisau, membelikan plastik-plastik, itu terserah, itu nggak boleh aja. Ini solusi maksudnya itu. Tata caranya. Korban sapi. Ketika menjelang hari raya Idul Adha, ada 7 orang mereka patungan untuk membeli seekor sapi guna korban atas nama mereka. Mereka membeli seekor sapi dengan harga 21 juta. Namun yang menjadi permasalahan adalah, kalau 21 juta, kalau orangnya 7 orang, seharusnya setiap orang membayar berapa? 3 juta, ya kan? Namun yang menjadi permasalahan begini, adalah salah satu dari ke-7 orang tersebut, contohnya namanya Hamzah gitu, hanya memiliki uang sebesar 1 juta rupiah. Nah, padahal sesuai dengan kesepakatan dari awal masing-masing dikenakan 3 juta rupiah. Akhirnya teman-teman yang lain membayar lebih dari 3 juta rupiah, yaitu 3.330.000 rupiah. Nah, ini harus gimana kalau seperti ini? Apakah sah korban bagi Hamzah yang hanya membayar 1 juta rupiah? Ya enggak sah, itu belum dapat 1/7 pot sapi. Paham tak? Syaratnya harus 1/7 sapi, maka enggak sah. Sedangkan seharusnya ia membayar 3 juta rupiah bagaimana yang lain. Jadi korban Hamzah tidak sah dan dia hanya dianggap melakukan sedekah daging saja kalau begitu. Tak tambahi daging gitu. Hanya itu saja. Kecuali begini caranya, biar semuanya dapat pahala. Kecuali yang memilih hak lebih, yaitu 6 orang temannya memberikan hak mereka, yaitu yang 330.000 kepada Hamzah sebelum hewan disembelih. Udah urunan ini orang sedikit, 330.000 semuanya dari 6 orang itu diberikan Hamzah untuk membeli, sehingga jadi dapat berapa? 3 juta semuanya, 3 juta semuanya. Kemudian semua juga mendapatkan 1/7 sapi, sehingga boleh dibuat korban. Semuanya dapat pahala. Ya enggak apa-apa, bantu-membantu satu sama lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أحسن سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.